si TVX ini selalu bilang kalian daripada ngasih hadiah ke kita, lebih baik disumbangin untuk hal-hal yang berguna gitu. K-popers itu udah nggak ngelihat backgroundnya apa-apa gitu, kayak semuanya ada gitu. Mau yang dari ekonominya yang high ataupun misalnya yang full yang masih di bawah juga ya, kalau misalnya suka K-pop ya suka aja gitu kan. Halo, selamat siang, selamat datang teman-teman semua di acara siang hari ini di Potret Podcast on Respect, Peace, and Tolerance. Siang hari ini kita kedatangan teman kita, salah satu peneliti di PPUIN Jakarta, masih muda terbilang, dan dia punya concern dengan isu-isu toleransi dan isu-isu peace studies. Tapi kali ini kita nggak akan ngomongin hal itu secara berat. Kita akan ngomongin ternyata teman kita ini juga salah satu K-popers. Apa sih hubungannya K-popers sama podcast Respect, Peace, and Tolerance ini? Kita dengerin aja yuk dari teman kita Dita. Halo Dita, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Feby. Kabar? Alhamdulillah di tengah pandemi yang masih sangat tinggi ya di Jakarta ini, alhamdulillah insyaallah sehat. Alhamdulillah. Kita juga udah ngikutin protokol kesehatan ya dalam kegiatan ini. Kita tadi udah swab, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Oke, ngomongin soal K-pop nih, Dit. Katanya kamu penggemar salah satu boy band asal Korea. Se-K-popers apa sih si Dita? Coba kita dengerin ceritanya nih. Kayaknya kalau di kantor semua orang kalau ngomong K-pop tuh langsung ingetnya tuh Dita gitu ya. Jadi oke, mungkin ya udah kebayang lah dari situ. Kayak bapak-bapak, para peneliti senior juga semua di sini kalau udah ngomongin Korea pasti tuh nanti Dita gitu. Oh, kenapa itu bisa melekat di Dita? Ya mungkin karena gue K-popers, terus juga sering ngomongin soal Korea tuh kayak udah paling semangat gitu kan, kelihatan kalau misalnya orang yang suka banget tuh langsung kayak menggebu-gebu. Terus kalau udah ngomongin tentang Korea tuh kayak langsung ABCD gitu, sampai bapak-bapak pernah nanya, "Masa kalian tahu banget ya soal Korea?" gitu kan. Ya kan karena saya ngikutin Korea Pak. Nah, K-popper sendiri gue udah dari tahun 2004 pertama kali gue kenal sama TVXQ dan gue jadi fansnya. 2004 berarti sebelum kuliah. Sebelum, gue masih SMP waktu itu. Oh, zaman-zaman SMP tuh udah mulai ya? Udah. Kalau boleh tahu angkatan berapa sih nih? Angkatan berapa geng-geng K-popers Indonesia? Kalau geng ke berapa ya udah ketahuan lah ya. Gue 2004 udah pasti jadul banget. Gue ngerasain gimana pas dulu tuh kayak bener-bener yang orang anggap apa sih K-popers gitu. Iya. Apalagi pas waktu zaman SMA nih, gue dibilang tuh gue virus pembawa K-popers di sekolah, ya, di SMA. Sampai orang-orang tuh kayak, wah Dita, orang kalau manggil nama gue udah bukan Dita lagi, tapi nama idol bias gue, Changmin. Pasti panggilnya, Changmin gitu. saking apa ya, nggak tahu, gue suka banget. Terus kan ketika gue kayak gue cuma sendiri gitu kan, suka K-pop, terus kayak nyari-nyari temen gitu, kira-kira siapa nih yang bisa gue racunin kan? Awalnya dari temen sebangku, terus nyari lagi temen-temen, ternyata dapet nih. Gue sering banget dulu pas SMA tuh kayak yang di apa ya orang ngeliat gue aja kayak yang anak alay gitu, mungkin kalau sekarang ya bahasa sekarang kayak anak alay gitu. Emang ada yang berbeda gitu dari tampilan atau dari gaya ngomong? Tampilan sih kayaknya nggak ada yang beda, karena gue juga nggak yang ngikutin K-popers terus jadi berubah warna rambut dan lain nggak. Potongan rambut enggak lah. Tapi hebohnya mungkin iya, karena kalau gue udah ngomongin Korea tuh dulu kayak heboh banget, apalagi kalau misalnya lagu kan. Terus misalnya gue suka, ya namanya juga suka K-popers pasti suka dance cover gitu kan. Nah terus orang-orang tuh kayak kalau misalnya gue udah, dulu kan internet masih belum kayak sekarang. Bener, ya. Iya. Gue cuman ngandelin dari majalah My Idol sama Asian Plus. Awal mula tahu soal K-popers, dunia K-popers dari majalah itu tuh. Iya, dari majalah itu. Jadi ceritanya tuh dulu kan tahun 2000-an nih banyak sebenarnya bukan langsung Koreanya nih gue taunya, tapi dari drama-drama Cina dulu. Taiwan waktu itu, Meteor Garden pasti tahu kan. Kalau ngomongin Meteor Garden pasti semua orang tahu kan. Mingse. Tolong minggir sedikit. Oke. Nah, waktu itu keluarga gue tuh suka banget sama Meteor Garden. Kita sampai kayak sekeluarga. Bibi gue tuh sampai beli DVD-nya sampai kayak gitu-gitu lah. Nah, kakak gue ini dia saking suka bangetnya sama si Vic Chow nih,
dia koleksi apapun buku pictorial Meteor Garden itu selalu dibeli. Nah, ada satu majalah yang waktu itu kayak covernya selalu FC nih, My Idol. Gue kan karena ya sama kan suka, cuman kan masa cuman baca yang FC-nya doang. Bacalah, buka-buka tuh si My Idol. Ya ada kan My Idol tuh dia 3 negara sih. Cina, Taiwan, terus Jepang sama Korea. Nah, pada saat itu ada satu artikel yang bilang salah satu anggota TVXQ ini mirip si Jerian, namanya Changmin, pemain dari FC itu. Salah satu boyband Korea. Nah, dia itu kan baru debut nih. Dia katanya mirip Jerian, namanya Changmin kan. Terus kan gue, nih siapa nih mirip Changmin gitu kan, sok-sokan gitu kan. Masa sih ada yang mirip Jerian gitu kan. Pas dilihat, iya kok mirip banget. Terus kayak pas namanya tuh dulu masih yang nama-nama Korea gitu kan. Dongbang Shinki, gue kayak apaan tuh Dongbang Shinki gitu kan. Bahasa apa itu kan, makhluk apa sih itu gitu kan. Awalnya dari situ tuh. Terus ngeliatin, oh ini TVXQ gitu kan. Lama-kelamaan kan di My Idol tuh suka dapet bonus DVD gitu kan. Di DVD-nya tuh ada video klipnya mereka, dan gue juga kalau Sabtu Minggu itu biasanya nonton MTV Asia. Nah itu selalu ada tuh kan, selalu ada. Pasti dulu kan lagu-lagunya Vanessu, Jay-Chou dan lain-lain kan. Gue sukanya awalnya dari Taiwan dulu nih. Nah habis itu muncullah tuh video klipnya si TVXQ. Terus kayak wah, ingat gak video klip apa? Video klip apa ya? My Little Princess sih. Itu dia udah ngebentuk boyband. Udah boyband. Yang bikin gue ngefans nih sama dia, atau gue tertarik sama dia itu apa? Apanya sih yang akhirnya bikin perempuan-perempuan, kan cowok juga banyak sekarang ternyata yang suka banget sama K-popers gitu. Apa ya? Dulu tuh ganteng pasti ya. Pertama tampilan. Oke. Ganteng. Kedua suara. Mereka tuh bagus banget. Nah, TVXQ ini agak beda nih sama K-pop sekarang. Jadi konsepnya tuh dulu mereka bukan boy band sebetulnya, tapi acapella band. Jadi mereka acapella kan. Nah, berarti nggak pakai joget-joget kayak gitu. Ada yang joget-joget. Jadi mereka tuh multi talenta banget. Emang awalnya dibikinnya acapella dance group gitu, acapella dance group gitu. Gue jatuh cinta sama harmonisasi mereka acapella kan, pasti harmonisasi suaranya bagus kan. Dan terus ada satu lagu itu bikin gue penyemangat banget. Judul lagunya Rising Sun. Itu rilis 2005. Dan sampai sekarang itu lagu tetap jadi lagu penyemangat gue, lagu favorit. Jadi lagunya emang agak sedikit membengkak. Tapi sayangnya lagu ini nggak bisa dinyanyiin sama banyak boyband gitu. Jadi kalau ada orang yang cover kan mereka tuh masuknya legend kan. Yang legend tuh suka ada cover kan. Itu jarang banget yang cover lagu Rising Sun karena memang susah. Lagunya susah gitu. Sedalam itu berarti ya kita sama boyband. Dan ini boyband tuh kalau kita nggak cuma suka karena karyanya aja ya, tapi kita kan ngikutin kesehariannya mereka. Sampai ngikutin kayak sifat mereka tuh kayak gimana. Oh iya, itu di-expose. Iyalah, di-expose itu. Bahkan misalnya Korea tuh fansnya kan ada yang fans, ada yang haters ya. Bukan haters, kayak yang mereka nyebutnya saseng. Saseng itu kayak ya haters lah gitu, yang pokoknya suka teror si idolnya dan lain-lain. Itu TVXQ itu legend banget, punya saseng yang paling brutal gitu. Oh serius? Kenapa sebrutal apa? Brutal itu? Misalnya ada satu member si Yunho, dia tuh si saseng ini dia pura-pura jadi fans, ngasih jus. Jusnya itu ternyata isinya lem. Ada lemnya, diminum sama dia, akhirnya dia kayak harus operasi gitu. Sejahat itu saseng. Apakah si saseng ini juga anggota band yang lain kah? Atau fans dari band K-pop yang lainnya? Kalau dia fans K-pop lain kurang tahu ya, tapi yang jelas pokoknya mereka haters aja. Mereka nggak suka sama idol. Bahkan ada lagi yang si Changmin gitu, dia ke toilet. Nah ada si saseng ini, dia bawa tas isinya batu, dia dipukulin. Iya, jadi si tas yang isinya batu itu dipukul-pukulin ke badannya si Changmin gitu. Emang mereka nggak punya bodyguard? Kalau lagi di toilet bodyguardnya nggak mungkin ikut ke sana kan. Tapi gue juga heran sih, di mana si saseng itu bisa masuk ke sana gitu. Bahkan ya banyak lah
Dari situ kan itu kelihatan kan attitude-nya mereka, gimana mereka nanggepin para saseng. Terus juga misalnya kita tuh ngikutin mereka dari awal debut sampai akhirnya mereka sukses, itu kan kelihatan lah personality mereka kayak gimana gitu. Termasuk mereka kan idol, banyak yang ngirim hadiah kan. Nah, si TVX ini selalu bilang, kalian daripada ngasih hadiah ke kita, lebih baik disumbangin untuk hal-hal yang berguna gitu. Misalnya kan mereka ngirimin bunga, gitu kan. Daripada ngirimin bunga yang akhirnya dibuang, mendingan beliin sesuatu yang berharga. Mereka open donasi kayak atau apa gitu. Nah, misalnya mereka encourage fans-fansnya untuk hal-hal yang positif gitu. Jadi karena itu akhirnya Dita jadi kayaknya ini beda nih dari boyband yang lain, dan ini patut untuk dijadikan contoh yang baik. Iya. Nah tadi kan Dita menyinggung soal hal-hal yang menyenangkan, tapi di sisi lain juga ternyata banyak banget hal-hal yang menyenangkan dan positif dari fans-fans dari K-pop ini. Ya salah satunya di Indonesia tuh kalau misalkan kayak waktu itu apa ya yang lagi rame banget di Twitter, akhirnya satu orang kelompok itu yang memang mereka mengaku anggota K-popers itu mereka menggalang dana, terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan campaign yang positif, dan akhirnya walaupun mereka berbeda dari yang lain dan beda-beda fansnya, mereka bisa satu. Itu karena apa sih? Ada hal apa yang akhirnya menyatukan kalian semua dan bahkan jadi kayak saudara gitu. Kadang mereka satu sama lain saling ketemu gitu dan bisa satu suara gitu. Nah sebenarnya ada banyak faktor ya, dan kalau misalnya kita ngikutin culture fandomnya Korea ini perubahannya udah makin bagus. Kalau misalnya ngikutin yang zaman dulu dari awal tahun 2000-an, fans itu mereka kan terkenal dengan loyalty-nya. Jadi kalau fans Korea itu kalau ngefans sama satu boyband, satu aja, nggak bisa ke yang lain. Nah, jadi kan mereka tuh di sana ada banyak acara, misalnya Inkigayo, terus Music Bank. Kalau di kita kayak apa ya? Nggak bisa disamain juga sih sama Dahsyat gitu, tapi ya pokoknya intinya kayak acara mingguan yang ada penampilan mereka gitu kan. Mingguan. Nah, mereka itu kan kalau misalnya mau dukung, taruhlah misalnya itu kan TVXQ ya, jadi gue harus baris di line-nya yang khusus TVXQ gitu. Kalau misalnya minggu depan lo ketahuan ngantri di line-nya ke BM, lu tuh nggak akan bisa, kayak dianggap nggak loyal dan lu nggak bisa dibilang fans gitu, karena nggak loyal. Mereka itu pokoknya harus satu fans itu satu gitu, fan clubnya satu mazhab gitu. Satu mazhab. Ini zaman dulu ya, dulu gitu, dulu fandom dulu. Nah di tahun 2007 ini pertama kalinya banget muncul di apa ya, dibilangnya K-pop fandom filantropi. Jadi 2007 itu yang biasanya ucapan selamat di venue pakai bunga dan lain-lain, digantilah sama beras, sumbangan beras. Nah, itu namanya sekarang disebutnya fanrise. Jadi kalau misalnya ada yang nggak hanya konser atau misalnya ngeluarin album, tapi juga misalnya ada perilisan drama atau syuting drama, itu mereka pasti ada sumbangan donasi gitu, berapa ton beras gitu. Serius sampai bertonton. Dan yang ini tuh apa ya? Sampai ada remarkable, pokoknya siapa yang paling banyak gitu ya nyumbangin beras kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya itu memang bukan dari idol tapi fansnya yang ngumpulin gitu kan. Terus itu ya biar jadi kan terkenal nih, oh fansnya ini dia menyumbangkan beras sekian gitu-gitu kan. Terus kan jadi kayak itu semacam sebuah lomba juga, sebuah kompetisi yang akhirnya bikin bagus juga kan. Bagus kan kita berbagi gitu kan, berarti meningkatkan kepedulian gitu. Kita yang masih anak muda gitu kan, kalau misalnya even masih anak SMP, anak SMA, kalau misalnya diajak ayo kita donasi buat idol kita, mereka pasti akan apa ya, senang gitu ya, seneng kan buat idol apa gitu kan, yang enggak gitu kan. Termasuk gue juga kayak gitu sih dulu. Jadi kalau ada acara apa gitu kan ikutan kayak gitu. Nah, tahu nggak sih Dita latar belakang teman-teman atau kelompok-kelompok yang memang K-popers ini tuh latar belakangnya mayoritas tuh seperti apa sih? Seperti apa-apanya ya maksudnya? Maksudnya apakah mereka memang berkecukupan, akhirnya mereka berani menggalakkan dana, atau memang ya udah karena emang ini untuk kebaikan semuanya ya aku bisa memberikan apa aja gitu yang aku bisa gitu. Kalau backgroundnya sendiri, kalau menurut aku di apa ya, K-popers itu udah nggak ngelihat backgroundnya apa-apa gitu, kayak semuanya ada gitu.
mau yang dari ekonominya yang high ataupun misalnya yang full yang masih di bawah juga ya kalau misalnya suka K-pop ya suka aja gitu kan. Cuma partisipasi mereka ketika misalnya ikutan, bahkan mereka yang misalnya mohon maaf kurang mampu juga, ketika misalnya mereka mampu untuk melakukan itu, mereka juga bisa gitu. Mereka kan nggak harus dalam materi gitu kan, siapa tahu mereka yang malah yang mengkoordinir gitu-gitu juga banyak juga gitu. Jadi ya dari banyak kalangan sih gitu. Sekarang juga kan banyak juga artis-artis Indonesia yang juga K-popers juga. Luna Maya misalnya. Luna Maya kan penggemar ya banget BTS kan. Banyak. Nah, kayaknya kalau dengar dari ceritanya kita, terus gue juga lihat di sosial media, nggak sedikit ternyata para idol ini tuh dijadikan duta untuk kampanye kemanusiaan dan sosial. Banyak. Apakah market pertama atau memang si idolnya ini juga tuh memang peduli gitu sama isu-isu sosial dan isu-isu kemanusiaan yang lain? Kalau gue lihat sih, terutama untuk di culture di Korea sendiri ya, ini memang apa ya? Market iya, personal iya gitu. Jadi emang dua-duanya dan kebetulan ketemu gitu. Korea ini kan dia juga termasuk leading juga ya kalau misalnya dalam hal-hal yang filantropis gitu. Terus misalnya sekarang aja kayak 2 tahun lalu ya gue lupa, yang ada kebakaran di Amazon, itu artis Korea itu kan mereka pada nyumbangin dana untuk reforestasi lagi gitu yang di Amazon itu. Terus juga mereka setiap tahun itu selalu ada laporan ini ya, jadi Korea itu punya kayak laporan idol yang buat jadi ambassador saving day gitu loh. Jadi siapa sih idol yang paling banyak melakukan kegiatan charity yang kayak gitu itu ada penghargaannya. Ada penghargaannya kayak gitu. Dan jadi kayak memang apa ya, mereka itu tradisi untuk berbagi, untuk peduli sesamanya tuh udah kuat sih. Memang dari tradisi negaranya udah seperti itu gitu. Dari tradisi Korea sendiri? Ya, setahu gue ya, sepemahaman gue, karena gue pun dulu 2014 pernah ada program Korea Indonesia Youth Volunteering Program. Nah itu anak-anak Koreanya itu bervariasi, ada yang masih anak baru lulus SMP nih, baru masuk SMA gitu kan, ada yang udah kuliah, itu mereka datang ke sini untuk volunteering program gitu. Dan itu ternyata programnya nggak hanya untuk di Indonesia gitu, tapi di negara-negara di Asia Tenggara, dan itu udah ngajak anak dari mulai anak masih baru lulus SMP gitu, setahu gue ya, kalau nggak salah ada yang SMP gitu, itu datang ke sini pun bukan ke kota tapi ke desa. Waktu itu kalau gue programnya di Garut, nah di Garut terus kita datang ke sana, mereka tuh campaign untuk mencintai lingkungan, terus juga ngebantu di sana kan, misalnya ada pembangunan balai desa gitu-gitu kan, mereka ikut ngebantuin, mereka nyumbang gitu kan. Iya, mereka sampai nyumbang. Terus mereka juga ngadain acara kayak garage sale gitu. Jadi mereka udah bawa barang-barang nih dari Korea gitu. Mereka mau ngejualin apa gitu. Nah, hasil jualannya itu mereka sumbangin ke desa. Itu jadi kan kayak, jadi gue ngeliatnya memang dari sedini mungkin mereka udah diajarin untuk berbagi. Dan banyak banget kegiatan volunteernya, misalnya yang lagi-lagi gue belajar dari idol sih, maksudnya si Changmin nih TVXQ dulu mereka tuh kan dalam 1 tahun dikasih libur nih di akhir tahun. Di akhir tahun itu si Changmin dia ikut kegiatan volunteer untuk membersihkan pantai di Korea. Ada lagi misalnya pas lagi musim dingin gitu kan, dia ikutan kegiatan volunteer untuk bagi-bagiin kayak semacam batu bara gitu loh untuk penghangat, dan itu untuk para orang tua di desa-desa, di kampung-kampung gitu. Jadi udah mereka banyak banget kegiatannya. Bahkan misalnya pandemi aja nih, kemarin pas awal-awal pandemi itu Korea itu semua artis kayak nggak semua sih ya, mungkin hanya beberapa atau banyak lah, pokoknya banyak gitu artis Korea itu yang mereka juga pada nyumbang ke pemerintah gitu, nyumbang ke pemerintah. Kemudian mereka juga menyumbang ke pemerintah untuk penanggulangan COVID. Misalkan mereka mau lockdown nih, jadi mereka kayak ngasih sumbangan untuk ngasih makanan untuk para nakes, nge-supply makanan untuk kemana, kayak gitu-gitu. Itu juga banyak tuh yang kayak gitu. Itu dikerain sama si produser apa sih RM ya? RM apa sih? Jadi ada satu manajemen. Itu apa diurus sama manajemennya atau memang dia personal si idolnya?
idolnya biasanya nyumbang ke ini sih, nyumbang ke satu agent lah. Agent itu yang ngurusin gitu nanti akan seperti apa. Itu sih yang setahu gue ya. Nah, kalau misalkan dari cerita Dita tadi yang udah ceritain soal gimana awal mula tahu K-pop, terus kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, positif dan negatifnya dari hiruk-pikuk per fandoman ini seperti apa, menurut Dita pentingnya kepedulian dan nilai positif untuk diri sendiri itu apa sih? Kalau untuk diri sendiri, segala yang kita lakukan itu akan balik lagi ke diri kita. Jadi ya kita kan juga manusia sosial ya. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita pasti hidup berdampingan dengan orang lain. Dengan kita peduli dengan orang lain, itu kan kita juga soal apa ya, kayak memberikan kesempatan kita juga untuk ya berbuat kebaikan. Kebaikan kan menular nih ya, itu kan jadi kayak bisa menularkan kebaikan. Dan kalau kita udah saling peduli, terus kita juga jadi peka satu sama lain nih dengan manusia yang lain gitu kan kita juga bisa jadi apa ya, membuat kehidupan yang lebih harmonis gitu kan. Ketika kita tahu misalnya zaman pandemi gini ya gitu, misalnya di samping kita aja, kita lihat tetangga kita atau siapa gitu, ada nggak nih tetangga kita yang emang ternyata membutuhkan atau apa gitu kan. Itu juga hal pertama yang mungkin harus kita aware dulu gitu kan, orang-orang terdekat kita tuh apakah mereka justru sedang membutuhkan atau enggak gitu kan. Itu kan kita harus aware. Kalau kita udah belajar peduli sendiri mungkin gitu kan, kita kan jadi peka gitu, oh ternyata ada orang yang membutuhkan nih deket kita gitu kan. Kita akhirnya kayak mau berbagi, dan kalau kita udah berbagi, kebaikan itu kan balik lagi ke diri kita gitu kan, akan nular. Dan apa ya, yang gue pelajarin sih, kita mau melakukan sesuatu jangan mengharapkan timbal balik gitu kan. Apalagi mengharapkan ke manusia, enggak dong gitu kan. Tapi kita berbuat baik untuk sesama. Masalah nanti apakah kita akan mendapat kebaikan dari orang atau enggak, itu biarkan itu biarkan Tuhan yang mengatur gitu kan. Tapi yang paling penting kita harus saling menerima. Kalau misalkan teman kita atau bahkan pacar kita mengidolakan idola yang lain, kok jadi nggak boleh menghina orang lain punya fantasi atau punya kayak mengidolakan seseorang itu. Apalagi tadi Dita bilang takut gitu kalau misalkan kampus membuka identitas sebagai orang yang fokus di idol itu nanti akan berbeda ya. Tapi ujung-ujungnya gue enggak juga sih, ujung-ujungnya kan sekarang di kantor aja semua orang tahu kalau gue K-popers. Makanya mungkin karena suasana kantor kita moderat kali. Iya, mungkin bisa menerima siapa aja gitu ya. Membolehkan mengidolakan siapapun gitu ya, silakan gitu. Intinya jangan ngejudge dulu sih mungkin ya. Kan kita kadang biasa kayak K-popers alay dong, K-popers gini dong gitu. Gue penasaran kenapa sih K-popers selalu dengan identitas alay? Emang alay, alay apa dan apa yang membuat seseorang kayak mengecap orang itu K-popers alay gitu? Jujur gue juga pernah ngerasa kayak alay banget sih tuh anak. Gue pernah gitu ke K-popers yang mungkin umurnya masih lebih muda. Tapi kadang gue mikir lagi, gue pun pernah loh di posisi mereka seperti itu. Posisi seperti itu. Iya. Sekarang apa ya? Istilahnya mungkin gue sekarang udah lebih mature ya. Secara umur juga udah mature ya. Kalau misalnya dulu gue inget ya, kalau gue ngeliat flashback gitu diri gue sendiri kayak, gue gitu banget ya gitu. Kayak karena sebelum mau ngatain kita kayak mikir kita dulu juga kayak gitu gak sih gitu. Karena apa ya? Dulu tuh kan baru pertama kali kenal nih. Lagi suka-sukanya kan. Kalau lagi suka-sukanya kan kita udah apa ya? Udah nggak ada lagi pikiran dilihat orang gitu. Udah dulu kan kayak rasanya gue suka, gue bahagia, gue senang, ini gue gitu kan. Ya udah dulu tuh kayak gue bisa kayak tiba-tiba langsung apa gitu, kayak ini banget gitu, kayak histeris segala macam gitu kan. Nah dulu gue kayak gitu, dan sekali tuh ngeliat oh iya emang gue histeris kayak gitu. Berarti dulu kayak gitu, kayak oke, ya emang kayak gitu dan menerima gitu. Nah mungkin bagi sebagian orang kayak ketika ngelihat kehisterisan, ngelihat kayak mau beli apa aja segala macam gitu kan ya, kelihatannya berlebihan ya. Orang ngelihatnya mungkin itu terlalu berlebihan. Padahal mungkin sebagai dia gitu kan, sebagai gue sendiri pada waktu itu gue beli album segala macam ya bukan karena gue berlebihan. Misalnya kayak ya gue bisa beli album, ada kesempatan untuk memberikan kontribusi lah untuk idol gue, kenapa enggak gitu kan. Itu kan pandangan kita. Sedangkan orang lain kan melihatnya sampai beli merchandise, beli ini, beli itu segala macam. Ya ampun, sayang banget uangnya beli ini. Ya ampun, beli foto-foto buat apa? Ngumpulin kartu gitu kan. Ngumpulin kartu buat apa? Orang mungkin akan
disampaikan buat apa, tapi bagi dia yang ngumpulin itu kan semacam kayak dia punya hobi, dia punya kesukaan. Ketika dia mendapatkan satu foto aja kan, itu kebahagiaan buat dia ya. Dia punya kebebasan dong untuk memilih kebahagiaannya gitu kan. Ya kita orang lain jangan menjudge dia kayak ih ngapain sih beli foto doang gitu kan. Ya bagi lu yang nggak suka ngapain, bagi dia yang suka itu kebahagiaan buat dia gitu. Jadi setiap orang punya jalan bahagia masing-masing gitu. Kita nggak berhak buat ganggu atau ngejudge mereka. Jadi menurut kita antara K-pop, toleransi, dan respect satu sama lain itu apa sih hubungannya, dan ada jembatan apa sih yang menghubungi satu sama lain? Nah, kalau bagi gue mungkin sekaligus kayak message juga kali ya. Kalau misalnya pertama tentu jangan menjudge gitu kan. K-popers juga sama manusia gitu. Walaupun kita dengan identitas yang lain gitu kan. Ada suatu term yang membingkai kita K-popers, tapi kita juga sama. Kita sama-sama manusia, sama-sama saling hidup berdampingan gitu kan. Dan apapun itu K-popers ini kan menembus batas negara, latar belakang agama dan lain-lain gitu kan. Sebagai researcher juga gitu kan. Iya, tentu aja. Dan itu juga bahwa satu hal itu nggak selamanya negatif gitu kan. Pasti banyak aja sisi positifnya gitu kan. Tergantung kitanya mau lihatnya dari sisi yang mana gitu kan. Dan pengalaman seseorang itu juga bisa mengajarkan, bisa memperkaya dirinya gitu kan. Pengalaman menjadi K-popers ini sebuah pengalaman yang tidak bisa semua orang punya gitu kan. Dan mereka bisa istilahnya bisa mengembangkan beyond dari kehidupan sehari-hari gitu kan. Mereka bisa belajar dengan sendirinya bagaimana menghargai orang lain, bagaimana mereka bertoleransi gitu kan, juga untuk pengembangan dirinya gitu kan. Bagaimana mereka kayak misalnya karena dengan idol gitu kan, mereka punya satu tujuan tertentu, mereka mau belajar ke Korea, mau kemana gitu kan. Tapi bukan berarti kita melupakan negara kita gitu. Kita tetap cinta Indonesia gitu kan. Kalau pada kita mencintai satu hal, iya, tapi kita juga tetap ingat loh akar kita di mana. Kita tumbuh di lingkungan Indonesia gitu kan. Budaya mereka seperti ini ya biarkan budaya mereka seperti itu gitu kan. Tapi kita tetap juga melestarikan budaya kita gitu. Kita tetap orang Indonesia kok. Walaupun kita K-popers, walaupun kita setiap kali jalan harus makan tteokbokki kimchi, tapi kita tetap bayar pajak ke Indonesia gitu kan. Kita tetap mencintai Indonesia gitu. Tetap jajan cimol gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa bilang ini versi Indonesianya mencintai K-pop seperti itu, ya masyarakat Indonesia kan jadi dan dita yang lainnya tuh mencintai K-pop dengan caranya masing-masing dan cara Indonesia. Jangan lupa nantikan potret di episode menarik dan seru lainnya. Komen di bawah ini kalau kalian ingin request apa sih yang mau dibahas selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke sosial media yang kalian punya. Klik lonceng notifikasinya kalau kalian mau terus update dan ketemu sama kita lagi.